Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'dhamun nasi haqqan, orang yang paling besar haknya alal mar'ati atas wanita zaujuha, yaitu suaminya. Wa a'dhamun nasi haqqan, dan manusia yang paling hak atau besar haknya ala rajuli atas seorang laki-laki adalah ummuhu, ibunya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat Anas. Ini perlu difahami oleh ibu-ibu juga oleh bapak-bapak. Jadi suaminya yang punya hak lebih besar terhadap wanita atau istrinya. Maksudnya begini, wanita itu kalau sudah menikah itu perwaliannya pindah ke suami. Sedangkan yang laki-laki tetap kepada orang tuanya. Kenapa hadis ini menyampaikan kepada ibunya? Karena dalam hadis yang lain ibu itu disebut 3 kali, ayah hanya disebut sekali. Jadi ngapunten ibu-ibu, umpamane ada perintah dari orang tua dengan perintah dari suaminya yang mana sama-sama benarnya, sama-sama baiknya, maka ibu-ibu yang sudah bersuami ini wajib mendahulukan kepada suaminya. Ada cerita di kitab Ihya Ulumuddin, Pak, karangan Imam Al-Ghazali. Itu ada suami istri kemantenannya, ya sudah 2 bulan 3 bulan. Pada umumnya di Jazirah Saudi Arabia sana itu rumahnya itu loteng-loteng begitu. Nah, pada saat si suami ini sudah 3 bulan menikah, ada pengumuman dari Rasulullah SAW bahwa akan mengadakan peperangan. Siapa yang ikut? Akhirnya si suami mantenannya ini kepingin ikut, Pak. Ya, jadi ikut. Si suami ini berpesan kepada istrinya, "Dek, ini saya diajak Rasulullah berperang. Kamu jangan keluar-keluar ya sebelum saya pulang." "Iya Mas." Ini wanita dulu, Pak. Wanita dulu. Wanita sekarang sama saja. Ya, sama saja ya. Kak bodoh. Ya. Nah, saat perang ini tidak hanya seminggu 2 minggu, sampai berbulan-bulan. Ya. Nah, pas saat ditinggal, karena si wanita ini tidak boleh keluar rumah, dia naik loteng, lalu kalau belanja itu menyuruh tetangganya, lalu dikerek ke atas begitu, tidak pernah keluar rumah. Nah, pada suatu ketika tetangganya ini memberitahukan, Fulana, ayahmu sakit keras, kamu tidak jenguk ta?" Apa kata si Fulana ini? "Wah, saya nggak berani pulang, saya nggak boleh suami keluar." Ini ayahnya sakit keras ini, Pak. Seminggu setelah itu tetangganya memberitahukan lagi, Fulana, ya ada apa? Ayahmu meninggal. Apakah kamu nggak pulang dah? "Saya nggak berani pulang, saya nggak boleh suami keluar." Ya mbak nangis, Pak. Jenenge orang tuanya meninggal. Ya. Nah, setelah beberapa minggu suaminya datang dari perang. Ya, masuk rumah, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Istrinya menangis, Pak. Tanya si suami, "Kenapa menangis?" "Ayah sudah meninggal, Mas." "Loh, meninggal?" "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Kamu nggak ke sana?" "Enggak." "Loh, kenapa nggak ke sana?" "Nggak berani." "Loh, kenapa nggak berani?" "Engkau kan sudah mengatakan saya tidak boleh keluar." "Loh, ya nggak begitu. Gini aja,
ayo kita ke Rasulullah. Akhirnya apa? Datang kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa fulana, jangan bersedih hati. Kenapa? Saat ini ayahmu ada di tempat yang mulia di sisi Allah, dimaafkan semua dosa-dosanya atas ketaatanmu terhadap suamimu. Jadi ini meskipun menyakitkan, Mbak, ya, tapi karena taat kepada suaminya, ya, ini kan kayak nyepeleno wong tua sakit nggak kesana, wong tua meninggal nggak kesana karena takut kepada suaminya, ya. Akhirnya diberitahu oleh Rasulullah bahwa ayahnya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, mendapat rahmat Allah, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Karena apa? Ketaatan anak perempuannya kepada suaminya. Ya, ngapunten ibu-ibu, ya. Jadi apa? Hal yang demikian itu kadang-kadang nggak ngenakno, Pak, ya. Tapi terhadap suami yang tahu cerita yang begini ini, jangan sewenang-wenang, ya. Kon ade macam-macam nang mbokmu, awas ya, aku luwih kuwasa. Nah, jangan begitulah, ya. Artinya kita bisa memilah-memilih, ya. Kalau memang itu lama tidak pernah kemana, ke orang tuanya diajak, adik ke orang tuamu, ya, semacam itu, ya. Jangan sampai memaksakan diri. Nah, ini jadi ini wanita ini apa kewajibannya lebih besar kepada suaminya ini kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, wanita ini tetap kepada orang tuanya. Si laki-laki ini tetap kepada orang tuanya, karena dalam hadis disebutkan ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Lalu murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Itu kalau si wanita belum punya suami. Kalau sudah punya suami, ridhonya Allah tergantung ridhonya suaminya, murkanya Allah tergantung murka suaminya, ya. Jadi oleh karena itu pernah saya sampaikan, wanita itu bisa masuk surga dengan atau lewat pintu mana saja, hanya melaksanakan taat kepada Allah, lalu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat kepada suaminya. Hanya 4 itu saja, ya. Ini masuk surga lewat pintu mana saja. Nggak usah ada sholat apa sunnah, nggak usah ada apa puasa sunnah, nggak usah haji, nggak usah zakat, ya. Karena haji itu yang punya uang suami, gaji jak suami yang nggak iso haji, sing zakat itu yang punya uang suami, ya. Yang zakat itu adalah suami. Jadi hanya itu, ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, enggak. Ini pertanyaannya, kalau ada suami istri lalu suami ini punya ibu, ibunya main ke rumah, kadang cekcok, begitu, ya. Nah, cekcok ini si suami ini milih yang mana? Begini, ya, orang tua semakin tua itu semakin seperti anak kecil, minta diopeni. Makanya kita itu kalau doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara, ya. Jadi ya Allah, ampunilah saya, kedua orang tua saya, ya, sebagaimana orang tua saya mengasihi saya di waktu kecil. Jadi kalau sama-sama benarnya, sama-sama betulnya, maka wajib milik orang tua si suami ini, ya. Banyak cerita, Pak, banyak cerita, ya. Karena si suami ini milik istrinya, mentelantarkan orang tua, di akhir kehidupannya ini nanti akan bermasalah, sangat bermasalah, ya. Banyak cerita hikmah yang apa yang sering disampaikan oleh para ulama. Nah,
memang kalau si ngapunten umumnya tadi nggak apa ya, nggak semuanya, umumnya nek ono mantu wedok ambek mertua wedok saoma rodok bahaya. Beda dengan mertua wedok terus ambek mantu lanang, ini tidak begitu bahaya. Kenapa? Karena biasanya si perempuan ini tidak bekerja, si laki-laki bekerja. Ini interaksi terus-menerus ini sering ada gesekan. Ibu yang sudah tua ini kepingin diperhatikan, ya karena yang sudah tua Pak, koyak cilik mau. Si anak ini karena tidak merasa orang tuanya sendiri, maka tidak sering atau tidak mau memperhatikan. Duduk wong tuaku dewe kok. Ini biasa begitu. Ya, oleh karena itu para ulama itu mendefinisikan orang tua itu ada 3 Pak. Orang tua itu pertama orang yang melahirkan kita, bapak ibu, itu orang tua. Yang kedua adalah ibu bapak dari istri kita, itu orang tua kita. Jadi mertua itu orang tua kita. Yang ketiga, orang yang memberi ilmu kepada kita, itu orang tua kita. Jadi ada 3. Jadi orang tua kandung, lalu mertua, lalu guru kita. Ini adalah orang tua kita. Jadi upayakan si anak ini laki-laki punya kebijakan tersendiri. Umpamane ngomong nang ambek ibuke sing rada alus, Bu, sabar ta Bu, panjene usik enom dan seterusnya. Sing ini, Dek, Ma, ya sing sabar ta, ibu kan sudah tua, kita nanti tua juga begitu, sama lah. Nah gitu, jadi ada kesabaran. Jadi si laki-laki harus punya kebijakan untuk jadi di tengah-tengah. Pada umumnya ngene iki biasane mele bojone. Wis Bu sampe nang mulai Bu wis aja kene rame nduk kene wae. Nah itu kadang-kadang begitu ya. Jadi mari kita menjadi bijak ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.